Kali ini kita akan membahas Matematika SMA kelas 11 bab 3 Statistika uji kompetensi nomor 6 sampai 10 halaman 125. Soal nomor 6. Pada pelajaran biologi, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok untuk menghitung korelasi antara suhu udara dan berapa kecepatan bunyi mengerik seekor jangkrik. Setiap kelompok menggunakan jangkrik dan berada pada suhu yang sama. Tetapi ada kelompok yang menggunakan pengukuran suhu dalam Fahrenheit dan beberapa pengukuran Celcius. Ada kelompok yang mengukur kecepatan bunyi mengerik dalam berapa kali mengerik per detik dan ada yang berapa kali mengerik per menit. Ada kelompok yang menggunakan variabel X sebagai suhu udara dan variabel Y sebagai berapa kali mengerik per satu waktu, sedangkan ada kelompok yang membaliknya. Yang A, apakah semua siswa akan memperoleh gradian yang sama pada garis regresi linearnya? Jelaskan alasan kalian. Yang B, apakah semua kelompok akan memperoleh nilai yang sama untuk koefisien korelasi? Jelaskan alasan kalian. Yang A adalah semua siswa tidak akan memperoleh gradian yang sama pada garis regresinya jika variabel X dan variabel Y yang digunakan menggunakan satuan yang berbeda. Jadi kalau satuan yang berbeda, maka gradiennya ini akan berbeda pula. Ya. Dengan kata lain, semua siswa akan memperoleh gradien yang sama pada garis regresi linearnya jika variabel X dan variabel Y yang digunakan menggunakan satuan yang sama. Ya, jadi kalau satuannya sama, maka gradiennya juga akan sama. Hal ini disebabkan karena gradien pada garis regresi dipengaruhi oleh nilai data secara langsung. Artinya, hasil yang diperoleh sesuai dengan besar angka yang dimasukkan. Jadi, meskipun datanya sama, tetapi kalau disajikan dengan satuan yang berbeda, maka gradien yang diperoleh akan berbeda pula. Begitu juga jika siswa menukar data pada variabel X dengan variabel Y, pasti siswa tidak akan memperoleh gradien yang sama pada garis regresinya. Jadi kalau data variabel X dan variabel Y yang ditukar, maka gradiennya itu juga tidak akan sama. Yang B, semua siswa akan memperoleh nilai koefisien korelasi yang sama dari data pengukuran yang telah dilakukan meskipun menggunakan satuan yang berbeda, asalkan data yang digunakan sama. Hal ini disebabkan karena nilai koefisien korelasi tidak dipengaruhi nilai data secara langsung. Jadi meskipun ada yang menggunakan satuan Celcius, ada yang menggunakan satuan Fahrenheit, asalkan data awalnya sama, cuma di convert ke Celcius atau di convert ke Fahrenheit, maka koefisien korelasinya itu sama. Begitu juga kalau misalkan data awalnya misalkan detik, kemudian di convert ke per menit, itu akan sama nilai korelasinya, asalkan perhitungan convertnya itu betul. Begitu juga jika siswa menukar data pada variabel X dengan variabel Y, maka siswa akan tetap memperoleh nilai koefisien korelasi yang sama, asalkan data yang digunakan sama. Nilai koefisien korelasi hanya akan memberikan informasi arah tren data sekaligus tingkat korelasi apakah kuat, sedang, atau lemah. Ya, jadi di sini kalau misalkan variabel X dan variabel Y-nya ditukar, ternyata nilai korelasinya itu tetap sama. Misalkan variabel X-nya awalnya adalah suhu, variabel Y-nya ini adalah bunyi per detik, itu ditukar. Yang X jadi bunyi per detik, yang suhu jadi variabel Y. Maka hasilnya sama dengan perhitungan yang awal tadi. Nilai korelasinya ya yang sama. Di sini silakan dicoba jika Anda penasaran dengan melakukan convert data dari detik ke menit atau dari Celcius ke Fahrenheit. Anda bisa membuat data sendiri atau cobalah dengan data-data berikut. Di sini pada pasangan pertama ini suhunya yang pertama Celcius, yang kedua ini Fahrenheit. Sedangkan pada variabel Y-nya sama, bunyi per detik.
datanya ini sama ya, hanya di convert, jadi 5 Celsius di convert itu akan menjadi 41 Fahrenheit. Begitu juga sampai ke 25 Celsius itu di convert akan menjadi 77 Fahrenheit. Jadi nilai datanya ini sebenarnya sama untuk satuan suhu. Itu data pertama, pasangan data pertama. Kemudian pasangan data kedua, yang variabel X-nya ini suhu, yang ini juga suhu. Yang berbeda adalah pada variabel Y-nya. Yang satu bunyi per detik, yang satu bunyi per menit, ya. Sebenarnya datanya ini sama, yaitu 10 bunyi per detik, berarti kalau menit tinggal dikalikan 60, berarti hasilnya 600. Kemudian 20 bunyi per detik dikalikan 60, hasilnya 1200. Begitu juga seterusnya. Kemudian pasangan data ketiga di sini adalah ini ditukar. Variabel X-nya di sini suhu, yang di sini variabel X-nya adalah bunyi. Kemudian di sini variabel Y-nya adalah bunyi per detik, di sini variabel Y-nya adalah suhu. Jadi untuk pasangan data ketiga ini variabel X dan Y-nya itu dibalik. Ketiga pasang data di atas akan memberikan hasil gradien yang berbeda. Jadi semuanya ini gradiennya akan berbeda pada garis regresi linearnya. Sedangkan nilai koefisien korelasi dari ketiga pasangan data tersebut adalah sama. Jadi meskipun datanya berbentuk seperti ini, nilai koefisien korelasinya itu cuma ada 1 alias sama. Kemudian soal nomor 7. Gambarlah diagram pancar dan hitunglah nilai R, nilai koefisien nilai korelasinya, koefisien korelasinya, dan R kuadrat. R kuadrat ini adalah nilai koefisien determinasi dari setiap kumpulan data berikut. Data yang A, data yang B. Pertama adalah diagram pancarnya seperti ini. Ya, kalian bisa menggunakan secara manual, menggambar secara manual atau menggunakan Microsoft Excel. Di sini pada X-2 ini sumbu X, ini data X, sedangkan ini adalah variabel Y. Pada X-2 berarti ada di sini X-2, nilai Y-nya adalah min 2, berarti ada di bawah, berarti ada di sini ya, min 2X, min 2Y. Kita lakukan cara yang sama sampai yang ini, yang kolom terakhir, X-nya 2, berarti di sini, nilai Y-nya 6, berarti di sini titiknya ya. Ini adalah garis regresinya. Kemudian adalah yang kedua adalah kita mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai X, yaitu ini min 2 ditambah min 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 2 dibagi banyak data 5 sama dengan 0 per 5 sama dengan 0. Kemudian mencari nilai rata dari Y-nya Y rata-rata sama dengan yang ini, min 2 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 6 dibagi 5 sama dengan 12 per 5 sama dengan 2,4. Selanjutnya adalah mencari nilai SSXX, SSXY, dan SSYY. Kalian bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft Excel ya. Ini perhitungannya. Sekali lagi saya lebih suka menggunakan perhitungan rumus yang seperti ini. Ya, di sini kita akan memperoleh nilai SSXX-nya 10 diperoleh dari ini, kolom ini dijumlahkan 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 hasilnya 10. Jadi nilai SSXX-nya 10. Kemudian nilai SSXY-nya itu sama dengan 20 diperoleh dari penjumlahan kolom ini, 8,8 tambah 1,4 tambah 0 tambah 2,6 tambah 7,2 hasilnya 20. Jadi SSXY-nya 20 ya. Kemudian SSYY diperoleh dari penjumlahan kolom yang ini, 19,36, 1,96 ini kita jumlahkan sampai ke baris terakhir yaitu 12,96, hasilnya adalah 41,2. Jadi SSY-nya di sini nilainya adalah 41,2. Selanjutnya adalah kita mencari nilai koefisien korelasi atau R. R sama dengan SSXY per akar dari SSXX dikalikan SSYY. SSXY-nya 20, kemudian SSXX 10, kemudian SSYY-nya di sini 41,2 sama dengan 20 per akar dari 412 sama dengan 20 per 20,3 sama dengan 0,99. Selanjutnya adalah kita mencari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan
R yang tadi dikuadratkan, berarti 0,99 dikuadratkan sama dengan 0,98. Kemudian yang B, ini datanya, diagram pancarnya adalah seperti ini ya. Jadi lurus secara horizontal diagram pancarnya. Mencari rata-rata nilai X-nya. Kita di sini akan mencari koefisien nilai koefisien korelasi dan nilai koefisien determinasi. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata dari X. X rata-rata sama dengan 0 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6 hasil dibagi dengan 5, banyaknya data, sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Kemudian mencari nilai rata-rata dari Y, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 0 dibagi 5, banyaknya data, sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8. Kemudian mencari nilai SSXX, SSXY, dan SSYY. Caranya sama seperti tadi, kita akan memperoleh nilai SSXX-nya 26 ya. Kemudian SSXY-nya sama dengan 0, di sini 0. Kemudian nilai SSYY-nya di sini 2,8. Selanjutnya adalah mencari nilai koefisien korelasi atau R. R-nya sama dengan SSXY per akar dari SSXX dikalikan SSYY. SSXY-nya tadi 0, kemudian SSXX-nya tadi sudah dicari 26, SSY-nya nilainya tadi 2,8. Jadi sama dengan 0 per akar dari 7,28 sama dengan 0 per 0,53 sama dengan 0. Nah, kemudian mencari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, berarti R kuadrat sama dengan kuadrat dari R tadi kan 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian soal nomor 8, deskripsikan gradien dari garis regresi dengan nilai R dan R kuadrat berikut ini. Yang A ya, R-nya sama dengan 0,7. Ini menunjukkan bahwa jenis korelasinya adalah korelasi positif karena di sini plus 0,7 ya. 0,7 ini kan positif, berarti nilai korelasinya jenis korelasinya itu adalah korelasi positif. Artinya tren datanya itu cenderung naik. Jadi tren data ini cenderung naik, maka korelasinya positif. Sehingga gradien dari garis regresinya bernilai positif juga ya. Kalau korelasinya positif, maka gradiennya juga positif. Setelah itu adalah R-nya sama dengan min 0,7. Ini menunjukkan bahwa jenis korelasinya adalah korelasi negatif. Dengan kata lain, tren datanya itu cenderung turun. Kalau turun, maka korelasinya itu bernilai negatif. Sehingga gradien garis regresinya bernilai negatif juga ya. Kalau jenis korelasinya itu negatif, gradiennya juga negatif. Datanya juga cenderung turun. Kemudian R sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau korelasinya 0, sehingga gradien dari garis regresinya adalah nilainya 0 juga ya. Jadi karena tidak ada korelasi di sini garisnya itu lurus, gradien 0 berarti lurus horizontal ya. Jadi lurus atau sejajar dengan sumbu X. Gradiennya di sini 0. Kemudian R kuadrat sama dengan 0,64. Meskipun nilai koefisien determinasinya bernilai positif ya, di sini positif, kita tidak bisa menentukan apakah jenis korelasinya itu positif atau negatif. Nah, sehingga nilai gradien dari garis regresinya tidak bisa ditentukan juga ya, karena di sini negatif ini bisa diperoleh dari positif ini, R kuadrat ini bisa diperoleh dari positif kali positif atau negatif kali negatif ya. Makanya di sini tidak bisa ditentukan. Kalau yang diketahui adalah nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya, maka kita tidak bisa menentukan nilai korelasinya bernilai positif atau negatif. Secara langsung kita juga tidak bisa menentukan gradien dari koefisien determinasi yang positif tadi, apakah itu positif atau negatif. Kemudian nomor 9, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pancar berikut. Selain dari itu, Rizky juga memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,558 dan menemukan persamaan garis regresi linear yang dinyatakan sebagai berikut.
persentase kemiskinan sama dengan 64 ditambah 0,621 dikalikan persentase kelulusan SMA. Yang A, berikan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapat Rizky dalam konteks data di atas. Yang B, tentukan nilai koefisien korelasi atau R-nya. Yang C, apakah dengan adanya hubungan linear di sini menyiratkan bahwa suatu negara yang menaikkan tingkat persentase kelulusannya akan menyebabkan tingkat persentase kemiskinannya turun. Jelaskan alasan kalian. Yang pertama adalah kita ubah dulu nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya ke dalam bentuk persentase. Tadi diperoleh nilai koefisien determinasinya adalah 0,558. Berarti untuk mau dirubah ke bentuk persentase, kita kalikan 100% sama dengan 5,8%. Kemudian sisanya 100% dikurangi 55,8%, berarti sama dengan 44,2%. Jadi interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapat Rizky dalam konteks data tersebut adalah 55,8% dari kemiskinan diterangkan oleh kelulusan SMA dan sisanya 44,2% dari kemiskinan diterangkan oleh variabel-variabel lainnya. Yang B, nilai koefisien korelasinya sama dengan akar dari R kuadrat. R kuadrat ini tadi koefisien determinasi, yang ini 0,558. Berarti sama dengan akar dari 0,558 sama dengan 0,747. Yang C, tidak bisa disimpulkan bahwa suatu negara yang menaikkan tingkat persentase kelulusannya akan menyebabkan tingkat persentase kemiskinannya turun. Karena meskipun ada korelasi antara kedua variabel tersebut, namun bukan berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan sebab akibat. Masih banyak variabel lain yang perlu dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan sebab akibat. Hal ini memerlukan studi yang lebih mendalam dan kompleks. Jadi meskipun negara itu menaikkan tingkat persentase kelulusan, itu tidak akan menjamin persentase kemiskinannya itu turun, ya, karena banyak faktor yang harus diperhatikan. Kemudian adalah soal nomor 10. Berikut ini adalah data mengenai banyak karyawan pada suatu taman bermain dengan luas taman bermain tersebut. Disarankan untuk menggunakan teknologi dalam membantu perhitungan ini. Jadi kita disarankan untuk menggunakan Microsoft Excel. Ini datanya cukup banyak dan cukup besar. Yang A, gambarlah diagram pancarnya. Yang B, tentukan persamaan garis regresinya. Yang C, hitung nilai R kuadratnya. Yang D, apakah garis regresi tersebut akan memberikan hasil yang akurat? Jelaskan alasanmu. Yang E, hapuslah data pada variabel X dengan nilai yang terbesar dan hitung ulang persamaan garis regresinya. Yang F, apakah hasil pada bagian E sangat mempengaruhi persamaan garis yang baru tersebut jika dibandingkan dengan yang sebelumnya? Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Yang A, gambar diagram pancarnya seperti ini. Ya, jika kita menggunakan Excel, gambar diagram pancarnya seperti ini. Kemudian adalah di sini kita akan mencari yang B itu kita akan mencari persamaan garis regresinya, ya. Di sini sudah dengan menggunakan Microsoft Excel, di sini kita sudah ketahui nilai rata-ratanya, X rata-ratanya, kemudian di sini nilai Y rata-ratanya juga sudah diketahui. Ini juga sudah saya hitung koefisien korelasinya. Di sini juga sudah saya hitung nilai koefisien determinasinya, ya. Jadi di sini sudah lengkap. Nilai B-nya itu diperoleh dari SSXY per SSXX sama dengan SSXY-nya tadi. SSXY-nya itu dari ini nilainya adalah di sini nilainya min 9.053.018, ya, dibagi dengan SSXX-nya ini, ya. Ini nilai SSXX-nya
kita hitung sama dengan hasilnya adalah min 2,59. Kemudian mencari nilai A, rumusnya adalah A sama dengan Y rata-rata min B dikalikan X rata-rata. Sama dengan Y rata-ratanya tadi di sini 83,75 dikurangi min B-nya tadi min, berarti min 2,59 dikalikan X rata-rata. X rata-ratanya yang tadi ini, berarti X rata-ratanya adalah 61.208,8. Kita hitung, nantinya akan diperoleh hasil 158.614,54. Jadi nilai A-nya. Sehingga mencari persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan A plus BX, Y topi sama dengan A-nya tadi ini 158.614,54 dikurangi B-nya tadi min 2,59, berarti min 2,59 X. Berarti ini adalah persamaan garis regresinya. Kemudian mencari nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya. Di sini sudah saya hitung, nilainya adalah 0,0169. Selanjutnya adalah yang D, garis regresi tersebut tidak akan memberikan hasil yang akurat karena nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya yang diperoleh sangat kecil, yaitu seperti ini. Berarti tadi diperoleh nilai koefisien determinasinya 0,0169, ya, kita jadikan persentase dikalikan 100% sama dengan 1,69%. Sisanya adalah 100% dikurangi 1,69% sama dengan 98,31%. Ini menunjukkan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapat dalam konteks data tersebut adalah 1,69% dari banyaknya karyawan pada suatu taman bermain diterangkan oleh luas taman bermain. Sedangkan sisanya 98,31% dari banyak karyawan pada suatu taman bermain diterangkan oleh variabel-variabel lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jika datanya yang terbesar dihapus, ya. Tadi yang data yang terbesar dihapus, sekitar ada data di sini yang luas daerahnya yang 600 sekian, saya hapus, sehingga yang tersisa data ini kita akan peroleh nilai rata-ratanya, Y rata-ratanya, nilai koefisien korelasinya atau R, nilai koefisien determinasinya atau R kuadrat, ya. Di sini cari nilai B sama dengan SSXY per SSXX. SSXY ini hasilnya tadi 803.426,05. Sedangkan nilai SSXX-nya yang ini 20 sekian ini hasilnya kita akan peroleh 3,87. Kemudian cari nilai A-nya sama dengan Y rata-rata min B dikalikan X rata-rata. Y rata-ratanya tadi di sini Y rata-ratanya 84,63 dikurangi B-nya tadi 3,87, ya. Ini B-nya 3,87 dikalikan nilai dari X rata-rata. X rata-ratanya tadi yang ini, berarti X rata-ratanya adalah 31.786,58. Kita hitung, hasilnya akan diperoleh min 122.929,43. Kemudian persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Y topi sama dengan A-nya tadi yang ini min 122.929,43 ditambah yang B-nya 3,87 X, ya. Tadi penghapusan data satu data yang terbesar itu sangat berpengaruh karena data yang dihapus adalah data yang sangat signifikan atau sangat besar. Jadi akan sangat berpengaruh pada hasil perhitungan.
Pada persamaan garis regresi lama atau sebelum datanya dihapus menunjukkan bahwa jenis korelasinya adalah korelasi negatif, sehingga gradien dari garis regresinya adalah negatif. Jadi pada regresi lama, garis regresi lama sebelum datanya dihapus ini korelasinya negatif, jadi gradiennya juga negatif. Sedangkan pada persamaan garis regresi baru sesudah data dihapus menunjukkan bahwa jenis korelasinya adalah korelasi positif, jadi kebalikannya positif, sehingga gradiennya adalah positif pula ya. Jadi pengaruhnya sangat besar sampai berbalik seperti ini, yang awal negatif jadi positif, yang ini juga gradiennya awalnya negatif jadi positif juga. Demikian pembahasan uji kompetensi nomor 6 sampai 10. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.